Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Timson Simamora. Pada video kali ini kita akan membahas masalah mogok kerja. Nah, teman-teman tentu sering mendengar mogok kerja, jadi karyawan atau pekerja mogok kerja di mana-mana pernah dengar dan sering itu. Nah, kali ini akan kita bahas tentang mogok kerja teman-teman. Apa kata Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang mogok kerja? Dan itu sudah tertulis secara detail di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Dan itu hak dasar sebagai pekerja yang dilindungi oleh undang-undang. Sebelum kita bahas, teman-teman, mohon untuk tetap didukung channel Timson Simamora dengan cara like, komen di bawah video ini, subscribe, dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi supaya mendapatkan video-video terupdate dari channel Timson Simamora. Baik teman-teman, akan kita langsung bahas saja. Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Itulah yang mendasari mogok kerja. Jadi kalau terjadi mogok kerja berarti ada ketidaksepakatan, ada kegagalan dalam perundingan dalam sebuah perusahaan. Nah, serikat kerja ini dari mana? Nah, serikat pekerja adalah yang didirikan oleh karyawan dan disetujui oleh manajemen. Tentunya prosesnya sudah oke dan itu sudah berjalan dengan lancar. Maka serikat pekerja yang menjadi naungan atau organisasi oleh para karyawan dan yang mewakili karyawan, dan biasanya ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan selanjutnya ada seksi-seksinya. Nah, lanjut yang berikutnya adalah bahwa pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja atau karyawan yang lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum. Nah, maksudnya di sini adalah serikat buruh atau serikat kerja mengajak karyawan lain untuk mogok kerja adalah dilakukan dengan tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum. Nah, oleh sebab itu ada catatan-catatan tertentu dan ada izin ya dari pihak yang berwajib dan juga adalah izin surat pemberitahuan ke pihak yang berwenang yang membawahi ketenagakerjaan di bidang ketenagakerjaan di dalam wilayah itu. Artinya Dinas Ketenagakerjaan di Snaker. Nah, itu teman-teman sebagai dasar untuk mogok kerja. Dan hak dasar tadi adalah yang tidak melanggar hukum pada saat melakukan mogok itu adalah sesuatu yang hal dasar dalam melakukan tindakan mogok kerja. Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja atau buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan membahayakan keselamatan orang lain. Nah, jadi kalau melakukan mogok kerja, contohnya minimarket, karyawan minimarket, big mall, terus karyawan perhotelan, terus karyawan rumah makan, atau dan yang lain-lain yang melayani kepentingan umum, rumah sakit, puskesmas, terus apalagi ya pelayanan umum, bandara contohnya ya. Nah, itu harus mementingkan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Nah, itu pun harus dipikirkan sebelum melakukan mogok. Nah, hal-hal lain adalah sebelum melakukan mogok ini, karena ini adalah hak dasar karyawan yang dilindungi oleh undang-undang, maka banyak poin-poin yang harus diperhatikan dalam melakukan mogok kerja.
yang tentunya adalah dikoordinir oleh serikat buruh atau serikat pekerja yang ada dalam perusahaan itu sendiri yang sudah didirikan. Nah, yang pertama adalah yang selanjutnya adalah sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari kerja sebelum mogok dilakukan, pekerja atau buruh atau serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di wilayah tersebut, di wilayah setempat. Nah, jadi sebelum mogok, karyawan atau serikat pekerja harus memberitahukan kepada pengusaha dan ke pejabat yang membidangi ketenagakerjaan di wilayah setempat. Dan itu harus disurati. 7 hari berarti 1 minggu sebelum melaksanakan itu. Nah, itulah yang pertama harus dipenuhi. Sesudah yang lain-lain tadi yang menjadi dasar pelaksanaan mogok kerja. Nah, di dalam surat pemberitahuan itu dan yang tadi dilayangkan kepada pengusaha dan kepada pejabat yang menjabat dan mengurusi hubungan ketenagakerjaan di bidang ketenagakerjaan di wilayah setempat. Selain itu, di situ di surat itu termuat adalah waktu pelaksanaan mogok. Dalam waktu itu sudah tertulis hari, tanggal, dan jam dimulainya mogok kerja dan akhirnya jam berapa. Jadi sudah tertera itu waktu, tanggal, dimulai jam berapa dan di akhir jam berapa mogoknya. Dan itu sudah tertera dalam surat itu. Dalam surat pemberitahuan kepada pengusaha dan pejabat yang membidangi ketenagakerjaan di wilayah setempat. Dalam hal ini adalah Disnaker. Terus juga tempat mogok kerja yang tempat kerja yang mogok itu harus diberitahukan. Nah, jadi selain tempat, hari, tanggal, jam selesai dan jam mulai dan selesai, juga tempat mogok kerja harus dikasih tahu. Terus dijelaskan detail-detail alasan kenapa mogok kerja. Kenapa mogok kerja? Dijelaskan semua di situ. Nah, dan sesudah itu semua rampung, baru ditantangani oleh ketua, sekretaris, atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat buruh yang menanggung-jawabi mogok kerja. Dan itu lengkap ditantangani semuanya sebelum pelaksanaan mogok. Nah, jadi itu semua teman-teman harus dilaksanakan. Supaya apa? Supaya terpenuhi hak dan kaidah-kaidah dasar tentang mogok kerja. Nah, dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja atau buruh yang tidak menjadi anggota serikat buruh. Artinya pekerja yang melakukan mogok ini tidak anggota serikat atau tidak anggota persatuan buruh di dalam perusahaan itu, maka boleh juga melakukan mogok. Boleh, tetapi surat pengajuan yang tadi ditujukan ke pengusaha dan pejabat yang membidangi ketenagakerjaan di wilayah setempat adalah harus ditantangani oleh koordinator pekerja, koordinator mogok di dalam sebuah perusahaan itu, koordinator mogok pekerja yang dilakukan di dalam sebuah perusahaan. Dan itu harus ditantangani. Ditantangani perwakilan pekerja buruh yang ditujukan juga dan ditunjuk sebagai koordinator lah istilahnya ya, sebagai ketua mogok. Nah, dalam mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana maksudnya dan tidak sesuai dengan yang disebutkan poin-poin tadi adalah tidak dilakukan pengajuan pemberitahuan selama 7 hari sebelum, dan juga tidak diberitahukan waktu, tanggal, jam, dan di mana tempatnya tidak diberitahukan. Maka demi keselamatan kerja dan demi keselamatan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara. Gitu loh. Dapat mengambil tindakan sementara. Kalau tidak ada pemberitahuan dan tidak ada surat resmi, maka pengusaha dapat mengambil tindakan untuk men-stop sementara. Jadi melarang para buruh untuk melakukan aksinya, melarang para buruh untuk mogok kerja di dalam perusahaan itu, karena alasan tadi tidak ada pemberitahuan.
Nah, bila dianggap perlu, dilarang pekerja buruh mogok di dalam lokasi itu, gitu ya. Jadi itu teman-teman atas hak dasar yang dimiliki oleh pekerja dan serikat buruh ini. Jadi jika teman-teman sering mendengar buruh mogok kerja dan ini segala macam, lalu ada ribut ini segala macam, itu sebenarnya bukan, hakikatnya bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu hakikatnya. Dan hakikatnya itu dilakukan dengan cara tertib, tentram, dan tentu mengutamakan keselamatan pekerja, dan itu secara damai dilakukan. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon tetap untuk dilakukan dukungan untuk channel Timson Simamora dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasi supaya mendapatkan video-video lanjutan dari channel Timson Simamora. Dan jangan lupa juga untuk di-share jika dirasa bermanfaat untuk teman-teman dan juga teman-teman yang lain. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam.